ini tempat jalan khusus namanya. Jalan khusus ini jalan terlarang. Namanya apa tadi, Ustaz? Jalan kematian. Dan tempat ini digunakan Nyai Kantil. Astagfirullahaladzim. Ngapain itu? Ngapain kalian kesini? Oh, udah masuk sini, wilayah sini. Serang dia, bocah! Setan pemikat yang ada dalam tubuh anak kecil itu. Wow. Wabil auliya ijud awir basirati la nabil idarin Delia, ngapain kamu masih ganggu kita? Belum tahu dia, Nyai. Kalau tempat ini kalian masuk tidak akan bisa balik lagi. Awas! Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Thoriqul Jannah Malang adalah lembaga pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan terpadu. Program utamanya yaitu tahfidz Al-Quran 30 juz bersanad, yaitu sanad Imam Hafiz. Yang kedua, tafakuh, memahami dan mendalami ajaran agama Islam. Dan yang ketiga yaitu ilmu hikmah, yaitu ilmu yang mempelajari tentang Al-Quran dan hadis serta untuk mendekatkan diri kepada Allah. Harta yang kita cari pagi, petang, siang, dan malam itu belum tentu kita nikmati. Maka salah satu investasi akhirat sampai ke alam barzah kita adalah pembangunan pondok pesantren. Di antaranya yang terpercaya pembangunan pondok pesantren Tahfidzul Quran Thoriqul Jannah Malang. Rekening wakafnya Bank BCA 12305272225. Rekening Mandiri 1440575711111. Rekening BRI 05161032763504 atas nama Muhammad Idrisul Almarbawi, Yayasan Gus Idris Almarbawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, bersolawat kepada Nabi Muhammad dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat Qiyumania atau sahabat pecinta Qiyum dimanapun kita berada, semoga senantiasa dalam genangan rahmat Allah, nikmat Allah. Yang saat ini tinggal di rumah-rumah kumuh, rumah-rumah yang berbau, di kos-kosan yang sempit. Malam hari ini kami tim Qiyum menyapa Anda. Yang saat ini tinggal di gedung-gedung mewah, di hotel-hotel yang ber-AC, di tempat-tempat yang penuh dengan kemewahan. Pecinta Qiyum, malam hari ini kami menyapa Anda dengan penuh cinta. Mudah-mudahan kita semua dipertemukan oleh Allah abadi kekal di surga bersama baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Qiyum atau Qiyumania, di malam hari ini kita berada di suatu tempat terlarang. Nah, ini tempat jalan khusus namanya. Jalan khusus ini jalan terlarang. Namanya apa tadi, Ustaz? Jalan kematian. Namanya warga. Jalan sini kematian. Auranya Gus, buat mata pandangan sama ini gelap lah. Sampai mobil gak bisa masuk sini tadi ya, kita bawa motor 3 ini langsung ya. Tahu nggak kita kesini mau ngapain, Kang Fajar? Mau nggerebek. Siapa yang digerebek ini? Dukun. Dukun apa ini? Biduan. Biduan. Ini kita sini Informasi dari warga dan orang-orang. Ini kan jalur kematian, nggak ada yang berani datang ke jalur ini. Dan tempat ini digunakan Nyai Kantil. Ya. Nyai Kantil untuk apa namanya, meritualkan murid-muridnya atau orang yang datang kepadanya di sini. Entah itu tentang kecantikan, entah itu tentang susuk, entah itu tentang pelet. Jadi kita datang ke sini pakai sepeda ini, soalnya jalurnya agak
sulit berguncang-guncang. Gelap. Sebelah ini tebing ya Ustaz ya, tebing dan sungai besar ya. Jadi suaranya mungkin kedengaran sungainya. Dan warga tadi bilang gini, hati-hati Mas, semua orang yang masuk ke situ gak bisa balik. Ya banyak orang yang bilang kalau sampean sudah masuk jalur itu pulang gak bisa selamat, gak bisa balik. Tinggal nama dong. Pulang nama. Nah, Sama ini pulang pakaian. siap nggak Ustaz? Pulang pakaian ini. Insya Allah. Siap kalau saya Pulangnya KTP aja siap nih ya. Ini Kang Fajar nih gimana nih Kang Fajar? Siap. Pulang tinggal kaos-kaos ada foto saya nih Kang Fajar. Insya Allah kita akan dijaga oleh Allah. Amin 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 amin. Amin ya rabbal alamin. Jaga soalnya di sini takutnya ada begal kan. Sampai nantinya. sudah pernah merasakan kekuatan dahsyatnya Nyi Kantil belum? Pernah Gus? Luar biasa. Luar biasa. Dahsyat meskipun dia sudah tua, tapi energinya itu terutama ilmu hitamnya itu waduh, Luar biasa. tidak bisa dipandang remeh. 150 tahun bayangin coba. Tapi Masih kelihatan cantik. Nah, itu Gus. Kayak usia 50 tahun ya. Padahal sudah 150 tahun bayangin coba. Itulah pakai ilmu namanya pemikat, sahabat. Ilmu pemikat ini harus kita musnahkan di muka bumi ini. Karena apa? Di situ bersemayam khodam-khodam jahat, kodam-kodam nyai-nyai ya, zaman-zaman dulu lah, nyai-nyai penari, nyai-nyai apa yang pokoknya itu jahat, aura iblis laknatullah alaih. Oleh karena itu sahabat, malam hari ini doakan. Kemarin saya sempat duel sama Nyi Kantil itu, belum ada yang menang karena kuatnya luar biasa. Mudah-mudahan malam hari ini kita hancurkan dengan asma-asma Allah itu. Dan bagi sahabat-sahabat yang untuk maksudnya kena ilmu pemikat sebelum terlanjur lekas diobati ke ahli spiritual. Kalau ada yang kena pemikat atau apapun susuk itu lekas diobati, insya Allah sama Gusnya cepet. Amin. Sebelum terlanjur soalnya. Kalau semakin dalam ilmu pemikat kena terhadap korbannya itu semakin linglung. Makanya itu ilmu pemikat sebelum terlanjur ada yang kena pemikat ada rasa-rasa kecanduan sama seorang wanita atau wanita ke laki-laki atau tidak tidur itu terus memikirkan dia atau apa, lekas disembuhkan. Itu sepertinya terkena guna-guna, bahaya. Mungkin ciri-cirinya Gus kalau terkena guna-guna Gus. Begini, dia lebih baik mati dan bunuh diri daripada tidak Itu bersama. Jahatnya itu. Itulah jahatnya iblis. Lebih baik saya mati dan bunuh diri jika tidak bersama. Ya cirinya seperti itu tadilah. Setiap tidur mikirin, setiap apa-apa mikirin, setiap apa mikirin kayak jatuh cinta, tapi jatuh cintanya Berlebihan. meninggalkan ibadah masalahnya. Ya. Lah itu yang Kosong jelek. cintaannya sama Allah gak ada. Ustadz kok sampai menjiwai seperti itu ya? Apakah Ustadz Pernah pernah merasakan? mengalami apa Saya pernah pernah merasakan? dapat apa namanya teman-teman muda-muda saya itu seperti itu juga. Lintre Banyak yang juga kena ya. lintre Sampai balasik berbulan-bulan gitu. ya. Lintre balasik ya. Lintre balasik, lintre apa itu banyak banget. Ya makanya saya Linglung khawatir. ya katanya? Dia kayak linglung hampir 1 bulan itu dia, oh ya Allah, nyebut namanya, bingung kepingin ketemu dia, pengen dia. Kalau udah kena sama dia, sama seorang pelintrik dahsyat ini, Balasik ya. udah balasik ini sulit, nggak terkontrol pastinya. Tadi juga ada pasien datang ke pondok. Nah, pasien tersebut seorang wanita, anaknya 4, janda. Beliau ada keluhan tidak bisa tidur setiap malam. Tidak bisa tidur setiap malam, dadanya terasa panas kalau malam. Ternyata itu yang diingat itu pacarnya, Ustaz. Nah, pacarnya ini kerjanya di Bali. Jadi tadi pasien itu datang ke pondok. Setelah dia jatuh cinta beneran, malah sama laki-laki ini ditinggal, Ustaz. Dan janda ini juga lumayan kaya sih, punya usaha lah. Habis gitu dia minta tolong ke pondok, katanya dia ingin melupakan karena setelah 6 bulan kalau nggak salah pacaran, dia udah banyak memberikan sesuatu pada laki-lakinya dan sampai dia tergila-gila. Siang malam pagi yang di matanya itu yang teringat cuma wajahnya laki-laki itu. Jadi tadi datang ke pondok, habis gitu saya suruh mandi, terus saya kasih wirid-wirid sama amalan-amalan tat. Ya mereka itu harus kita dekatkan batin mereka pada Allah. Pastinya. Ini itu karena mereka penyakitnya penyakit batin. Penyakit hati. Iya. Tapi mungkin jalur lain daripada pemikat atau apapun. Itu mungkin di jalur Islam ada. Namanya itu lebih mendekati tentang ta'aruf. Tentang mendekati seorang, bilang ke orang berilmu, bilang ke orang alim, saya suka cewek ini, saya suka cowok ini. Itu lebih ahsan. Nanti dikasih insya Allah amalan atau doa. Yang penting ibadahnya tetap jalan dan akidah sama keyakinannya ke Allah sama Rasulnya, cintaannya tetap insya Allah cepet dapatnya.
Kalau gitu. Kalau sulit ilmu kayak gini, lentrik susuk pelet ini sulit emang, angel. Bahkan kalau lentrik itu Gus ya, kalau gak ketemu sama yang diidolakan itu bahkan bisa bunuh diri juga Gus ya. Iya, betul. Wow. Itulah jahatnya iblis laknatullah alaih. Kalau tidak bisa menikah, lebih baik dia mati. Hati-hati sahabat, itu sekelas pemikat yang kelas tinggi, Semar Mesem ya, Semar Bendo, mestinya ada. Semar Mesem, Semar Bendo saya tahu semua, banyak tahu tentang itu semua. Kalau Semar Bendo itu menggunakan benda. Saya tahu itu, menggunakan benda dikasih dia langsung tergila-gila. Kalau Semar Mesem dengan senyuman. Namanya Mesem. Ya, banyak sekali media untuk menjadi pemikat itu. Salah satunya pakai rambut, pakai makanan dan lain-lain sahabat. Misalkan Anda dikasih makanan oleh orang tak dikenal, itu untuk bisa masuk ke sihir dan santet. Rambut juga nyuruh pembantu ngambilkan rambut beberapa helai. Ini seperti kisah Rasulullah dulu terkena sihir ya Ustaz ya. Ingat kisahnya ya Rasulullah ya. Iya, ingat. Jelaskan dikit aja. Dulu Rasulullah SAW pernah sekelas Nabi Muhammad itu pernah kena sihir. Kenapa sekelas Nabi Muhammad pernah kena sihir? Karena itu tanda beliau berarti basyariah. Maksudnya basyari ini berarti beliau juga manusia, tapi al-insanul kamil, manusia yang sempurna. Tapi sihirnya Nabi disihir itu tidak kena ke badannya, tapi ke benda-bendanya. Cerita Nabi Muhammad SAW itu disihir oleh seorang namanya Labid bin Al-Asam. Itu seorang Yahudi. Cerita ini hak asli benar. Dulu Labid bin Al-Asam ini orang Yahudi ini mensihir Rasulullah dengan 3 helai rambut Nabi. Gimana caranya mengambil? Ada anak kecil minta tolong sama anak kecil suruh mengambil 3 helai rambut Nabi yang rontok di rumah beliau. Diambil sama Labid bin Al-Asam, ditaruh sumur Zar'am. Di sana ditutupi dengan kulit mayang kurma. Setelah itu Nabi itu terasa pusing, terasa setiap harinya itu terasa terasa linglung, terasa bingung, terasa pusing. Akhirnya Allah mendatangkan 2 malaikat yang duduk di kepala beliau dan duduk di paha beliau. Malaikat itu Allah kirim untuk menginterogasi apa yang sebenarnya terjadi sama Rasulullah. Akhirnya malaikat itu bercakap-cakap, ternyata ini sihir. Ini sihir. Ini kalau orang Jawa namanya santet. Setelah malaikat menginterogasi, akhirnya malaikat itu bilang ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, engkau ini disihir oleh seorang Yahudi namanya Labid Al-Asam. Engkau pergi ke sumur Zar'am, kubur itu. Hancurkan sumur itu." Akhirnya Rasulullah dan para sahabat sama Sayyidah Aisyah juga rombongan ke sumur Zar'am. Sampai di sumur Zar'am, kaget Rasulullah. Sumur tersebut itu Rasulullah melihat dengan kepalanya itu seperti darah. Airnya itu seperti darah, merah. Dan kulit mayang kurma itu seperti kepala setan. Itu bilang kepada Sayyidah Aisyah. Maka sahabat itu langsung mengubur semua di sumur itu. Selesai, dan ternyata Rasulullah disihir di salah satu sisir beliau, sisir yang setiap harinya dibuat nyisir beliau. Lah dari situ Labid Al-Asam mati mengenaskan, Allah melaknatnya. Itu kejamnya sihir ya. Man iktabasa ilman nujum faqad iktabasa ilmas sihir faqad zat wa mazat. Siapa yang pelajari ilmu kebintangan atau ilmu sihir, dan maka mereka termasuk mempelajari ilmu-ilmu hitam, maka dosanya akan terus bertambah selagi ilmunya itu bertambah terus dosanya. Naudzubillah min dzalik. Dari tadi ini saya sudah baunya kok bau-bau bunga Gus ya. Kayaknya ya. Karena sudah dekat sekali dengan tempat ritual sihirnya Mbak Lia sang biduan ini bersama gurunya Nyi Kantil. Ini sihirnya luar biasa sahabat. Nggak bisa dibuat main-main ini. Kita semakin cepat penasaran. Langsung aja kita geruduk aja ya. Bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum ke sana mungkin kita baca sholawat dulu. Jangan lupa dimanapun berada, kita mau melakukan apapun, aktivitas apapun, agar mendapatkan keberkahan dan syafaat dari Nabi Muhammad, ayo terus bersolawat, asal tidak di kamar mandi. Itu ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil awliya ijud lana bil ijabati. Ilahi tawassalna bi qur'anikal karim
nawwir basirati wa sam'i wa muqlati ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil awliya ijud lana bil ijabati. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Ini dari belakang. Ini gimana? Motor aman ya? Kayak sini ya. Motor Aman kayaknya, Gus? Enggak kan enggak ada orang di sini, Gus. Iya, takutnya Iya. dicuri setan aja. Tapi insya Allah sudah diasmai kok motornya. Jadi sejak kapan nih, Gus? Ya Allah, jangan lupa subscribe cepat. Tonton terus Karena sampai kita selesai. hasilnya subscribe-nya jenengan, hasilnya tonton jenengan, insya Allah niatkan innamal a'malu binniyat untuk membantu pembangunan pondok pesantren lewat cara subscribe, lewat cara sedekah jenengan ya Ustaz ya. Iya, pastinya Gus. Insya Allah dengan cara membagikan, share video-video kita, insya Allah niatkan untuk membantu pembangunan pondok pesantren kami, karena saat ini kita lagi pembebasan tanah dan juga pembangunan pondok pesantren, juga aula untuk tempat pengobatan. Doakan mudah-mudahan kabul, amin. Amin. Dan proses pembangunan ini rumah tebing sakit ini ya, juga, Gus Gus. ya. Tebing ini. Awas, hati-hati kameramen. Kameramen jangan berjalan gitu, kameramen. Kasih. Jangan berjalan mundur-mundur nanti Bahaya. kejeblong. Kamu dari belakang aja kameramen. Yaudah, saya dari belakang aja, Gus. Takut saya, Gus. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Apain tuh? Coba lihatin kameramen. Ngapain kalian kesini? Sedang diapain tuh? Coba lihatin sedang diapain tuh. Hati-hati kameramen, hati-hati. Enggak apa-apa. Awas nih. Hati-hati. Ini Hentikan dulunya. Ya Allah, ini kan ada. Mereka adalah orang berdebah yang selalu mengganggu ritual kita, Nyai. Hentikan dulunya. Kalau sudah masuk wilayah kami, Astagfirullahaladzim. kalau orang sudah masuk sini wilayah sini, Astagfirullah. Kenapa kalau masuk wilayah ini? sini sudah jalan kematian, tidak akan kembali lagi. Astagfirullahaladzim. Mana ini Ustaz? Ini ada kemarin ini. Aduh, kasihan ini. Ini sudah setan. Ini sudah kerasukan setan, bukan dia. Ngeri. Percuma kita ngobrol sama dia. Halangi dia. Jangan sampai masuk ke sini. Wah. Angel. Dia sudah nggak pakai bodyguard lagi, tapi pakai dia. Ini setannya kelas kakak ini, Gus. Harus kesadarkan. Ya Allah. Kamu aja. Saya lihatkan kamu aja. Ya dari sini lah. Hati, mau kena cagrep. Tak lempar sama saya. Itu mandi apa kamu, woi? Wah. Saya deket dulu. Hati, Kang Wajar, ini setannya terlalu kuat. Ini bukan ada ya? Beda ya auranya. Kita kejar. Serang dia. Jangan sampai mengganggu ritualku. Kang Wajar. Astagfirullah, ritual apa lagi itu? Enggak tahu. Oh, mungkin itu yang bikin cantik dia ya. Mungkin. Ini yang bikin tidak tua-tua. Oh gitu, Gus ya. Mungkin ya. Sampai ratusan tahunnya ini ritual tua Baunya kayak enak. gini. Meskipun bau bunga tapi aku baunya gak enak. Iya. Dia kan udah kemarin Gus, sekarang ritual lagi nih. Serang dia. Jangan sampai kau kalah. Juga seperti sesosok Kingkong. buto kan? Oh. Seperti sosok buto. Tapi kayak kingkong ya rasanya. Hati dulu Kang Wajar, hati dulu. Hati ya. Kalau bodyguard lawan, itu kalau anak kecil ini. Ya latif malam jazal, ukubina fi manazal. Innaka latif lam tazal, ukubina bunga wal lagi. muslimin. Kang, dia dibantu dari belakang, Kang. Pakai bunga, Kang. Serang dia. Kau Tapi tidak yang akan itu kalah. tenaganya Allah.
Allah Akbar. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Kang, piye Kang? Masuk kalah Bib. Bocil. Kingkong ini Kang. Dikasih anu Gus, jenengan tolongi dari belakang aja Gus itu anu. Ini bukan lagi sesosok anak kecil ini. Terus Tapi apa Kang? ada sesosok buta, Mas. Ngeri berarti ya. Coba lagi ya. Ya Kang. Oh, Apa Kang? Yang ini adalah antum ini. Jadi Kang. Serang dia bocah. Seperti kekuatannya berlipat-lipat ganda. Agak majuan Kang. Ya hayyu alim mali wafi qawi ghani wali baqi. Kang, saya ikat. Kuat dia. Terus Kang. Mas, terus Mas. Sikat tak? Dari mana itu Mas? Kasihan laga ini, anak ini masih SMP soalnya. Masih bocil. Manfaatkan Kasihan. oleh Lia. Bocil tergila-gila. Jadinya gitu. Kemarin ditolongi nggak mau, malah melindungi. Angel. Ajaran pamungkas, Mas. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in talaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu tawakkaltuhu rabbul arsyil azim. Cabut setan-setan pemikat yang ada dalam tubuh anak kecil itu. Allah Akbar. Kuat ya. Tuh Mas, masih kuat Mas. Ini harus kita bacakan tawasul. Kita bacakan tawasul Habib Abdurrahman bin Aman Asbab bareng-bareng. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil awliya ijud lana bil ijabati ilahi tawassalna bi qur'anika karim tunawwir basirati wa sam'i wa salati ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil awliya ijud wa nabi
awliya ijud lana bil ijabati ilahi tawassalna bi Qur'anikal karim tunawwir basirati wa sam'i wa muqlati bi asma'ikal husna tajudu bi taubatin nasuhin tawbiru li dunubi wa zallati ilahi bi jahil anbiya wal malaika lana bil ijabati wa tanzuruni fi kulli halin wa lamhatin tunaji biha min hawli yaumil qiyamati ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil awliya ijud lana bil ijabati wa bil mustafa rasul tashrahu li sadrin tuyasiruni amri wa takshifu qurbati ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil awliya ijud lana bil ijabati wa bil anbiya wal malaikatil kiram wa idraki ghayati baca ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil awliya ijud lana yang baca itu panas bi fadlika bashirni bi husnil khawatimi wa birrahmati dakhilni bidaril iqamati terus ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil awliya ijud lana bil ijabati subhanallah Allahu akbar. Tinggal ini Gus. Tinggal mereka berdua. Mereka berdua ini Gus. Kang sadarin gimana Kang? Lemas dia masih. Lemas Kang? Aduh. Aduh kasihan banget. Ini bawa ke sini, bawa ke sini. Bawa mundur dulu. Sadarin dulu Mas, sadarin dulu Mas. King Kong. Anaknya orang tuh. King Kong. Anaknya orang itu. Allahu akbar. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Mundur dulu Kang. Ini Allah. Ayo start Ilyas. Aduh ini Berat ini Tat. diamanin dulu ini ya Allah. Ini ya Allah. Sini. Terus sini aja. Sini aja. Itu di bawah pohon sana aja. Yuk, terus sini aja. Terus sini, sandarin. Duduk aja, duduk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa wa rahmah lil mu'minin. Dagang. Insyaallah. Udah. Tenang. Yang penting kita diselamatkan ini dulu. Ini soalnya orang tuanya nyari dari kemarin ini. Kalau tetap di situ auranya itu aura negatifnya itu begitu besar di situ. Makanya kita pinggirkan dulu. Atau gini aja. Biar saya menghadapi mereka ini di bawah. Kabur aja gimana? Iya, ini orang tuanya nyari terus soalnya, Gus. Ini orang tuanya nyari terus ini. Coba. Kemarin ngubungin. Ayo Ustaz, ikut saya, Kang Ustaz, jaga dulu bentar. Kita buat perhitungan sama mereka bentar. Hei! Kalian mau tobat nggak kantil, Nyi Kantil? Hei, Nyai Kantil. Elia! Ngapain kamu masih ganggu kita?
Ngapain masih ganggu kita? Ini Lah Lia, kamu ini belum kemarin, tobat-tobat ya sih, Allah. makanya kita ganggu. Sampai kapanpun kami akan terus gentayangan. Iya. Kan Mbak Lia katanya bilang kita Dasar kan memang orang-orang gentayangan. Nah, kan itu. Kita dianu gentayangan Gus. Ya udah. Gimana? Emang nggak dingin mandi malam gini. Ini. Auranya Oh, ini. cantik-cantik kayak enak-enak tidur, tak Iya. kelonan saja pada malam-malam di tempat kayak gini. Takut. Cantik loh emang enak-enak tidur sana malam. Nyai, Gak punya suami kayaknya. Gak punya suami. Serang aja deh. Mau cari mati dia ke sini. belum tahu dia Nyai. Kalau tempat ini kalian masuk tidak akan bisa balik lagi. Waduh. Jangan neraka dong kalau nggak bisa balik. Gimana itu? Waduh, nggak bisa balik. Wah, saya kemana-kemana bisa balik kok. Emang kenapa? Ya ini loh. Serang. Emang apa? Diserang pakai apa? Pakai kembang. Ini udah kepergok gini. Ketangkep basah. Oh ya basah Gus, bukan ketangkep kering ini. Iyalah. Ketangkep basah. Sudahlah Bukan kalian nyerah ketangkep aja. kering. Nyai, nyerah lah. Daripada kamu tadi tak bacain gini-gini terus. Tolong, panas, gitu kan? Nyerahin aja. Ayo, nyerah di sini, ayo. Udah kamu nggak kuat lagi udah. Awas. Waduh. Gus, menurut. Aduh. Tahu aku. Enak rasanya. Gus. Ini tenaga dalamnya kok kuat banget ya auranya di sini. Emang apa kandang mereka ya? Iya, Ustaz. Kalau di kandang ini sulit emang. Aduh. Kantil, malam hari ini tamat riwayat kamu. Kalau kamu nggak mau bertobat nih Kantil. Bertobat. Tobat gak? Tapi Serang. Gus, Serang aja. Waduh. ini mungkin apa namanya? Anak tadi kan ditelepon terus orang tuanya nyari terus, takutnya udah di pondok nyari nunggu dari tadi nggak mungkin gimana kalau saya serahkan dulu ke orang tuanya begini. Ini mereka orang-orang biadab ini biar saya ngatasi. Akan saya paksa bertobat. Itu anak itu cepat dibawa aja. Saya ambil ini Terus anak. saya ikut siapa nih, Gus? Ikut Gusnya insya Allah aman. Saya ikut Gusnya. Ya ikuti aja. Lah, saya ikut. Pastikan dulu anak-anak itu. Oh. Terserah kamu udah mau apa? Ya. Ada pikir saya. Ya udah, saya ikut. Bentar saya tak nonton bentar saya. Mau nonton bentar. Bentar, tak nonton aku. Udah. Ayo. Kasihan anak tadi. Kasihan anak itu. Ayo kita bawa udah Mas. Gimana? Gusnya mana? Gusnya nahan itu, Nahan itu mereka ya. semua. Kita Iya, langsung kita bawa aja. Sini orang tuanya nari semua. Ayo. Ya Allah. Coba Dim. Ya Allah. Berat kali. Ini enak. Dik, sadar Dik. Ayo, Dik. Orang tamunya. Ini dibawa ke pondok dulu apa Iya, gimana? orang tuanya sana ngebel mau ke pondok dulu. Ini gini aja. Dibawa ke pondok. nanti orang tuanya Ini ditelepon aja. tergila-gila ya. Oh, astagfirullah. Dibawa ke pondok dulu ini Iya, berarti. biar orang tuanya ke Nah. pondok aja. Biar tahu, biar disembuhkan juga Mas. Lintrik susu yang di dalamnya ini. Tat, gimana ini? Mungkin sudah dulu lah. Iya. Gusnya gimana? Gusnya Gusnya nanti langsung kita langsung nyusul. Iya. Ya udah. Setelah ini anu. Off the record Baik. berarti ini cepat Nah. diserahkan ya. Iya. Baik sahabat, mohon maaf ini harus cepat kita bawa ke pondok karena kondisinya semakin lemah sahabat. Mohon doanya buat sahabat Gio semuanya supaya anak ini cepat lekas sadar dari pengaruh Nyi Kantil ya. Nyai Kantil sama Mbak Lia ya. Baik Susu sahabat, lintrik-lintriknya. saya mewakili Gus Idris dan teman-teman mohon maaf bila ada kata-kata yang salah ataupun tingkah laku yang salah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua Giomania, pemuda pemersatu bangsa Indonesia, tanah air kita merah putih melekat di dada. Duhai guruku belahan jiwa, karena engkau kami mengenal cinta. Dimanapun kami berada, Giomania untuk Indonesia. Kita semua Giomania, pemuda pemersatu bangsa Indonesia, tanah air kita merah putih melekat di dada. Dari Lodi panutan kita, Gus Idris guru kami tercinta, Toriku Jana kebanggaan kita, panggil kami Giomania.
Mania untuk Indonesia. Rodi panutan kita, Gus Idris guru kami tercinta, Toiku Jana kebanggaan kita, panggil kami Biomania.